Pagi hari ini kita akan buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Iya, saya minta Mbak Wahyu untuk membantu membacakan ayat yang kita baca pagi hari ini. 1 Korintus 13 ayat 13 dipersilahkan. Ya, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal ini kalau boleh saya katakan sebagai pilar kehidupan rohani, ya. Karena kalau ketiga hal ini tidak ada di dalam kehidupan daripada orang percaya, sudah dipastikan orang percaya itu akan mengalami kerobohan secara rohani di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sama-sama belajar selama bulan Januari ini tentang ketiga hal ini. Dan pagi hari ini bagian yang pertama kita akan bahas mengenai iman. Satu hal yang memang sudah seringkali didengar, satu hal yang memang seringkali dibicarakan, dan rupanya Tuhan gerakkan kembali saya untuk mengawali tahun 2022 ini tentang ketiga hal tadi, iman, harap, dan kasih. Dan yang pertama itu adalah iman. Karena selama ini kita mendengar, ya, ada beberapa artis, beberapa tokoh, mereka menjadi orang yang berpindah dari keyakinan kepada Yesus, berpindah kepada keyakinan yang lain. Dan saya melihat ketika mereka mengaku di hadapan publik bahwa mereka tidak lagi menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mereka katakan bagi saya terlalu ringan, ya, terlalu sepele, terlalu gampang. Ketika mereka mengatakan saya melepaskan iman Yesus kepada yang lain, ya, tanpa ada sebuah beban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sempat timbul dari pikiran saya, bagaimana mungkin seseorang yang sudah menerima kasih-Nya Kristus, seseorang yang sudah menerima anugerahnya Yesus, bahkan salah seorang penjahat yang ada di sebelah Yesus mengatakan, Tuhan, jika Engkau datang kembali ke dalam dunia ini, ingatlah akan aku. Dengan kata lain, bahwa ketika seseorang itu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, kecil kemungkinannya dan sangat mustahil dia akan meninggalkan Tuhan. Ya. Karena apa? Karena ketika di dalam kehidupan seseorang mengalami kasih-Nya Tuhan, mengalami anugerah perjumpaannya dengan Tuhan, itu sesuatu hal kalau boleh saya katakan tidak bisa diukur dengan kekayaan, tidak bisa diukur dengan pangkat, tidak bisa diukur dengan hal-hal yang bersifat materi di dunia ini. Karena apa? Karena ketika kita boleh menerima anugerahnya Tuhan, percaya kepada Yesus, berjumpa secara Yesus dengan pribadi, itu sungguh-sungguh satu hal yang paling berharga, satu hal yang paling bahagia di dalam hidup ini. Nah, salah satu faktor mengapa orang bisa meninggalkan Tuhan, mengapa orang bisa tidak lagi percaya kepada Tuhan, salah satu halnya adalah iman. Ya,
Saudara, ketika kita berbicara mengenai iman, kita sedang berbicara sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya ada. Ketika kita berbicara tentang iman, kita melihat sesuatu yang belum terjadi, tapi percaya itu pasti terjadi. Ya, jadi iman di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sebenarnya adalah sebuah kepastian, meskipun belum melihat. Sebuah kepastian meskipun belum menerima. Ya. Karena ketika kita berbicara mengenai iman, kita sedang berbicara sesuatu yang melampaui akal. Ketika kita berbicara mengenai iman, kita berbicara sesuatu yang di luar batas penglihatan manusiawi kita. Nah, coba sejenak, tidak usah dibacakan, Mas. Ibrani 11 ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara buka tapi tidak usah dibacakan. Di sana dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah iman. Ya. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dalam hidup ini ada banyak hal yang menjadi harapan untuk boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, dan setiap kita sangat-sangat merindukan bahwa yang kita harapkan itu bisa terjadi dalam hidup ini. Hidup tanpa kekurangan, pekerjaan yang diberkati, kesehatan yang diberkati, rumah tangga yang diberkati, sebagai hamba Tuhan, pelayanan yang diberkati. Itu adalah hal-hal yang kita harapkan. Ya. Tapi ada sebagian daripada kehidupan orang percaya itu, dia hanya sekedar orang percaya yang berharap dan berharap. Ya, ada satu istilah PHP ya, memberi harapan palsu. Harapannya tidak pernah menjadi nyata. Harapannya tidak pernah terjadi di dalam kehidupannya. Nah, kita mau mencoba melihat bagaimana iman itu menjamin sebuah harapan itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, orang benar dalam Roma 1:17 itu hidup oleh karena iman. Ya. Dan iman yang dimaksud di situ adalah iman yang timbul oleh karena mendengar firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Jadi harus kita pahami harapan-harapan di dalam kehidupan kita. Jika kita menginginkan itu terjadi, maka harus kita sadari harapan kita itu adalah harapan yang didasari oleh firman Kristus. Harapan yang didasari oleh yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Itu yang kita pegang dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan ditulis itu bukan untuk supaya ada sebuah peninggalan histori, sejarah tentang tokoh-tokoh, tentang murid-murid Tuhan, tentang nabi-nabi. Tapi lebih daripada itu, firman Tuhan itu ditulis supaya dari generasi ke generasi itu mempunyai pemahaman yang benar tentang Tuhan, mempunyai keteladanan hidup sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan. Ya, ketika itu diteladani, ketika itu dipraktekkan seperti yang diteladankan, maka apa yang dialami oleh tokoh-tokoh di dalam firman Allah, oleh murid-murid Tuhan, oleh orang-orang percaya pada masa itu
maka hal itu pula lah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, coba saudara sejenak, silakan Mbak Wahyu dibacakan ayat ini. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Iya, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi jangan bagian itu aja yang kita baca. Kita coba kembali ke atasnya dari awal ayat yang ke-7 tadi. Jika di dalam kehidupan kita tinggal di dalam Kristus, dan firman Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, dengan kata lain kita beriman kepada Tuhan dan janjinya itu kita pegang dan janjinya itu kita percaya, maka apa saja yang kita minta sesuai dengan janjinya Tuhan dan iman kepada Tuhan, maka itu yang akan kita terima. Mungkin saudara berpikir, oh titik, enggak. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini yang telah tergenapi di dalam hidup kita dari janjinya Tuhan, itu masih amat sangat terlalu sedikit. Ya, apa sih yang sudah Bapak Ibu Saudara terima dari Tuhan hari ini? Kesehatan seoke, kekayaan seoke, ya, berkat-berkat jasmani seoke. Apa hanya cukup itu? Tidak. Masih terlalu banyak. Nah, coba kita mau melihat sejenak dalam Kejadian 13. Ya. Di sana dikisahkan ketika Abraham ternaknya banyak, Lot banyak, sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Akhirnya Abraham memutuskan bahwa mereka harus berpisah. Kalau Lot ke kanan, Abraham ke kiri. Kalau Lot ke barat, Abraham ke timur. Kalau Lot ke utara, Abraham ke selatan. Kira-kira seperti itu. Dan akhirnya oleh Abraham diputuskan Lot milih dulu. Ya. Dan Lot memilih sepanjang Sungai Yordan. Satu daerah yang subur, satu daerah yang dialiri dengan air, dan itu secara manusiawi jaminan sukses pasti dimiliki oleh Lot. Ya. Dan bagi Abraham, dia harus memilih tanah yang tidak dialiri oleh sungai. Ya. Tanah yang tidak dialiri oleh sungai artinya tanah itu sudah pasti secara manusiawi tanah yang tandus, tanah yang tidak memungkinkan Abraham bisa diberkati lebih lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tahu ketika melihat apa yang dilakukan oleh Abraham terhadap Lot. Abraham tidak memilih terlebih dahulu tanah di sepanjang Sungai Yordan. Tuhan tahu bahwa Abraham mempunyai iman kepada Tuhan. Artinya dalam kehidupan Abraham itu Tuhan nomor satu. Bagi Abraham itu kehidupan bersama-sama dengan Tuhan itu yang terutama. Tidak peduli yang jasmani itu diambil, tidak peduli yang jasmani itu diminta. Bagi Abraham tidak ada masalah selama ada bersama-sama dengan Tuhan. Bagi Abraham itu cukup. Dan setelah itu Tuhan mengajak Abraham pergi ke satu tempat. Tuhan tahu ada sesuatu yang harus Tuhan lakukan supaya Abraham tetap kuat sebagai seorang yang sudah menerima janjinya Tuhan. Tuhan ajak Abraham pergi ke satu bukit. Lalu Tuhan bilang kepada Abraham,
sebatas matamu memandang, maka tanah itu akan Tuhan berikan kepada Abraham. Saya ingat ketika berada di Gunung Nebo, ya 2000 Januari 2019, maka dari atas sana itu Kanaan, Yerusalem, Yeriko itu semuanya boleh kelihatan dengan jelas. Ya, jadi memang Gunung Nebo itu tempat yang cukup tinggi, dan di sana ada sebuah universitas Kristen sebenarnya, kalau boleh bisa dibilang ya universitas lah kira-kira. Dan memang sempat beberapa tahun sebelumnya kita mendapatkan tawaran yang sudah lulus master di STI untuk melanjutkan kuliah ngisi lintas budaya di dekat Gunung Nebo, di daerah Gunung Nebo. Tapi entah mengapa akhirnya belum jadi sampai dengan hari ini, sampai rektor kami sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika di atas Gunung Nebo itu semua daerah Kanaan itu bisa dilihat. Dan Abraham ditunjukkan oleh Tuhan satu bukit di mana Abraham boleh melihat tanah yang begitu luas, nggak bisa diukur, BPN nggak bisa ngukur. Dan Tuhan katakan itu semuanya akan diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, dan Tuhan akan memberkati tanah itu. Nah, setelah peristiwa itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat Abraham sebenarnya hari-hari di mana dia berjalan, dia sedang berjalan di tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Dia berjalan di tanah yang nanti akan Tuhan berikan kepada Abraham dengan iman. Ya, belum, saat itu belum. Tapi baru benar-benar terbukti tanah itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Mendiami tanah-tanah itu semuanya yang pernah dilihat oleh Abraham itu semuanya dimiliki oleh keturunan daripada Abraham. Nah, kita melihat di sini ketika Abraham melangkah, Abraham sedang melangkah, sedang berjalan di tempat-tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ya, Abraham tidak pergi, Abraham tidak melangkah di tempat yang Tuhan tidak janjikan. Nah, ini kita harus sadari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apa yang Tuhan janjikan di dalam firman Tuhan itu yang kita pegang. Apa yang Tuhan janjikan dalam firman Tuhan itu yang kita amini, kita percayai bahwa itu yang nanti kelak akan kita terima, bahwa itu nanti kelak yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Ya, tapi kita sadar ada banyak kali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang menjadi pertanyaan adalah, adakah kita hidup di dalam Kristus? Matius 6:33 dalam terjemahan Indonesia masa kini, usahakanlah agar Kristus memerintah atas hidupmu dan lakukanlah perintahnya, maka sekaliannya itu yang lain akan ditambahkan kepadamu. Ini penting sekali, saudara. Jadi ketika Kristus tidak hidup di dalam kehidupan kita, maka jelas kita tidak akan mampu untuk menggapai apa yang sudah Tuhan janjikan. Kalau Kristus tidak ada dalam kehidupan kita, kita tidak mampu mengimani apa yang firman Tuhan janjikan itu, kita tidak mampu mengimani, kita tidak mau mempercayai. Tapi ketika Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu mengimani, akan mampu mempercayai bahwa apa yang ada dalam firman Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup ini. Ya, ini yang harus Bapak Ibu Saudara pegang baik-baik. Jika hari-hari ini, hari-hari yang lalu di tahun 2021, Bapak Ibu Saudara lebih hidup di dalam hawa nafsu, hidup di dalam keinginan daging buang-buang. Ganti, yang memerintah hidup ini adalah Kristus. Kamu akan, Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Ya. Hari-hari ke depan semakin berat. Hari-hari ke depan semakin berat, tantangan semakin banyak. Persaingan semakin hebat. Bapak Ibu Saudara tidak akan mampu memenangkan tahun 2022 sebagai tahun yang penuh dengan kelimpahan, tahun penuh berkat, kalau Kristus tidak memerintah dalam hidup ini. Jika Kristus sudah memerintah dalam hidup ini, maka apa yang ada di dalam janjinya firman Tuhan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang ada di dalam janjinya firman Tuhan itu pasti menjadi milik kita. Ya, dan hidup kita sungguh-sungguh boleh menjadi kehidupan yang berubah. Berubah secara rohani, berubah secara jasmani. Pemulihan itu pasti akan terjadi. Seberapa banyak dalam kehidupan kita dengan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup ini, jangan sia-siakan. Ada banyak nikmat hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ada banyak nikmat yang Tuhan janjikan yang menjadi hak kita, yang belum kita klaim, yang belum kita miliki. Ya, mari sama-sama di awal tahun 2022 kita perbaiki manusia rohani kita. Kita perbaiki kehidupan rohani kita. Kristus yang memerintah, Kristus yang ada bersama-sama dengan kita. Dan kita mau setiap janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup ini. Berjalan bersama dengan Tuhan, nikmati janji firman-Nya, hidup diberkati dan menjadi berkat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.